أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita salah seorang ikhwan yang beliau mungkin lebih banyak pengalaman dan bisa kita korek, kita ambil pelajaran daripada pengalaman-pengalaman beliau yang langsung bertemu dengan Bapak Paguron, Bapak Raden Ki Haji Yoyo Sunario almarhum. Dan langsung saja, tidak panjang kalam, tidak panjang lebar, kita korek dalamannya, iya, maksudnya pengalamannya, untuk bisa kita ambil pelajaran dan kebaikan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini dengan Kang Iis yang nama panjangnya Darisman. Darisman, panggilannya Kang Iis, ya panggilan sayangnya Kang Iis. Untuk Kang Iis, boleh diceritakan pengalaman atau asal mula masuk ke dalam ajaran ini, ajaran YPPAI. Kenapa kok bisa masuk ke sini? Bagaimana asal mulanya? Dan pengalaman-pengalaman yang Apa saja? berada, ya. Baik, kepada Kang Iis dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Arsalal anbiya'i wal mursalin liyudsiluna safi umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita semua masih diberi kepercayaan, diberi waktu dan kesempatan bisa riung mungpulung, bisa berkumpul dalam rangka silaturahim, dalam rangka ngobrol lah, membicarakan hal-hal insya Allah mungkin apa yang dibicarakan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua sehingga kita bisa ngambil hikmah dari apa yang kita bicarakan. Alhamdulillah, lebih dulu kita panjatkan puja, puji, syukuran yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi waktu sama Allah, tiada lain untuk membenah diri sekaligus membersihkan diri dengan apa saja yang mungkin bisa lebih apa namanya, lebih mengarah kepada lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa berikan Allah Subhanahu wa taala bimbingan dan petunjuk untuk lebih bisa mawas diri, lebih bisa berhati-hati dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah saya diberi waktu untuk apa ya? Bercerita, berbagi pengalaman dan syukuran sebesar-besarnya kepada Allah. Mungkin ini waktu diberi kesempatan untuk memberitahukan apa saja yang dialami saya pribadi dalam perjalanan selama mengikuti perjalanan pengajian ini. Jadi alhamdulillah bagi saya sebelum sampai ke tempat ini, sebelum sampai dipertemukannya dengan guru Paguron almarhum Bapak Kiai Haji Raden Yoyo Sunaryo, segala perbuatan saya termasuk mungkin ada yang halalnya, tapi sangat sedikit sekali. Tapi mayoritas apa yang saya alami semuanya perjalanan hidup saya boleh dikatakan termasuk
dalam perbuatan-perbuatan haram. Alhamdulillah dengan dipertemukannya dengan guru kita, Pak Guron, guru besar Bapak Kiai Haji Raden Yoyo Sunario. Apa yang saya lewati dengan melewati hal-hal yang haram, alhamdulillah dihalalkan melalui bimbingan, melalui arahan-arahan, melalui titah perintah yang alhamdulillah didasari dengan keikhlasan untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Sehingga dengan 2 kalimat syahadat tersebut, semua perjalanan dari yang tadinya hampir-hampir haram semua, dipaksa untuk berperilaku halal dengan melewati bimbingan ta'awudz bismillah syahadat. Dari situlah saya mulai diarahkan oleh Pak Guron untuk senantiasa memilih-milih apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, yang seharusnya menjadi tugas sebagai manusia untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berangkat dari Bandung, ceritanya sudah bosan hidup. Karena itu tadi saya katakan bergelimang dengan segala hal-hal yang haram, sampai akhirnya saya sampai kepada satu titik, dan anehnya waktu menemui titik itu saya selalu berprasangka saya harus dibawa ke Garut, karena yang saya tahu alhamdulillah salah seorang anggota keluarga saya, yaitu kakak dari saya sendiri, sudah lebih dulu ikut pada bimbingan atau pengajian yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Raden Yoyo Sunario, almarhum. Jadi setiap saya merasakan ingin merubah kehidupan saya selalu bilang kepada abang saya, bawa saya ke Garut, saya bilang. Tapi beberapa kali sampai beberapa tahun nggak ada respon. Ternyata abang saya sudah berubah aktivitas dari pengajian YPI entah apa. Saya dapat teguran dari orang tua saya, dari bapak saya. Malah bapak saya nggak kenal sama pengajian ini. Tahu-tahu pada suatu ketika bapak saya menjelang pagi pada subuh memarahi saya, yang saya juga tidak mengira, bahkan dalam kemarahannya tersebut sampai mengatakan, lama-lama kamu jadi pupur, katanya. Yang anehnya dengan kata-kata itu saya merasakan terkesima gitu, merasakan kaget, yang
kekagetan itu tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Sampai pada akhirnya mendorong saya lebih menguatkan kepada saya untuk gimana caranya bisa saya sampai ke Garut. Terus-terusan setiap ketemu dengan abang saya minta supaya diantar ke Garut. Sampai beberapa bulan, nggak pernah. Saya nggak tahu bahwa abang saya pada saat itu sudah tidak aktif ke YPPAI. Sampai akhirnya saya juga tidak mengira juga kepada diri saya. Di suatu waktu saya mengancam. Saya meminta lagi diantar ke Garut karena saya merasakan tidak tahan gitu dengan kehidupan saya. Jadi bukan hanya tidak tahan karena perbuatan-perbuatan yang dikatakan haram tadi, tapi ada kekuatan yang membuat diri saya tidak tahan yang nggak bisa dipikir dengan akal. Kenapa saya minta ke abang saya supaya bisa disampaikan ke Garut? Jadi dalam keadaan saya sudah tidak tahan merasakan kehidupan yang saya rasakan, kebetulan ada sebuah foto yang dikira foto tersebut adalah sesepuh daripada pengajian YPPA ini yang dipimpin oleh Bapak Haji Kiai Haji Raden Yoyo Sunario. Jadi dikira foto tersebut mungkin gurunya, padahal saya tidak tahu sama sekali. Makanya ya masuk akal kalau saya meminta segera diantar ke Garut. Setiap saat menatap foto tersebut, saya tambah berkeinginan untuk ingin cepat-cepat disampaikan, dibawa ke Garut. Sampai pada akhirnya saya mengatakan tadi, kalau sampai saya tidak dibawa ke Garut, kamu, saya bilang ke abang saya, harus bertanggung jawab terhadap hidup saya, gitu. Pada malam itu juga, menjelang malam itu juga, saya dibawa ke terminal Cicahem, malah pakai angkot elep. Tapi dia kelihatannya ragu gitu, berat untuk mengantar saya ke Garut ini, ke YPPA ini. Saya nggak tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan gitu. Dan saya sama sekali tidak tahu bahwa beliau, abang saya, sudah aktivitasnya beralih kepada pengajian lain. Tapi setelah saya kira-kira gitu, saya punya persepsi mungkin ya karena ya sedikit tahulah bahwa dia sudah lama tidak mengaji ke YPPAI. Jadi akhirnya saya berpersepsi beranggapan tidak jadi masalah karena dia percayalah masih aktivitasnya di bidang agama juga. Jadi sama sekali kalau yang namanya agama sama sekali saya enggak. Yang khusus itu bagaimana, yang umum itu bagaimana enggak tahu. Saya berprasangka buruk, berprasangka baik ke abang saya bahwa agama itu sama gitu. Akhirnya berjalanlah dari rumah ke Cicahem naik angkot. Di jalan keraguannya makin timbul kelihatan.
Gak tahu saya itu rasa atau prasangka gitu. Di jalan sampai memperlihatkan keraguannya, dia bilang, kita datengin aja Ikhwan senior, katanya. Kita jadi nggak menjanjikan untuk bertemu langsung dengan Bapak Yoyo, gitu. Jadi di jalan itu diyakinkan bahwa dengan Ikhwan senior tersebut, insya Allah bisa menyelesaikan apa persoalan yang saya rasakan, gitu. Jadi saya juga ngobrol selama perjalanan, yang dikatakan abang saya seorang senior namanya Pak Haji Dion, dulu belum haji, kita datang nanti ke rumahnya Pak Haji Dion, katanya. Dan anehnya, tidak lama kemudian sampai ke Tarogong, biasanya elep itu belok kiri mengarah ke terminal, ini elep malah beloknya ke arah Tarogong, gitu, ke arah rumahnya Pak Haji Dion. Berhentilah tepat di mukanya perumahan namanya Marga Mulia. Kita sama-sama turun di situ, kurang lebih sebelum Isya nyampe lah ke rumahnya. Kira-kira sesudah Isya lah nyampe ke perumahannya Pak Haji Dion, Marga Mulia. Sampai kita pintu rumahnya Pak Haji Dion, kita ketemu, dipersilakan masuk, diterangkanlah oleh abang saya bahwa beliau membawa pasien atau membawa adik saya untuk bisa ikut, malah bilangnya untuk diobatin. Obrolan dengan Pak Haji Dion, tapi Pak Haji Dion tidak lama, dia menyimak, tidak banyak yang dikatakan. Dia bilang ke abang saya, ya, karena saya masih punya guru, bahwa Bapak, yaitu Bapak Haji Raden Yoyo, Bapak Haji Raden Yoyo Sunario, dia mah babari kan, esek, cemen sebutnya, bahwa kan itu, akang ke, guru. Dari Marga Mulia berjalan, gak punya pikiran apa-apa saya, hanya ingin, ya kalau saya hanya ingin berubah dari keadaan sebelumnya, ya saya ceritakan tadi, kembali ke jalan yang benar. Iya. Belum tahu saya juga mau ke jalan yang lebih salah atau yang benar. Akhirnya sampai ke rumah Bapak Yoyo, udah paroleh, udah pada gelap rumahnya, sampai dipaksakan diketuk pintu rumahnya. Ternyata Bapak sendiri yang buka pintunya. Pada saat itu saya nggak mengira yang buka pintu tersebut adalah
seorang guru besar. Seorang guru besar yang dimuliakan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tidak tahu beliau tersebut adalah orang yang dimuliakan Allah. Bahkan saya biasa-biasa aja memandang beliau, tidak seperti memandang orang yang sangat luhur. Disitulah dari persilakan masuk duduk. Pada saat itu beliau Bapak lagi membetulkan jam tangan yang kecil. Bahkan kalau menurut saya udah biasa-biasa, udah jadul gitu. Tapi sayangnya beliau kelihatan dari cara membetulinya sangat lembut kepada jam tertentu. Akhirnya karena datang, katanya saya datang bertamu kepada beliau berhenti membetulkan jam. Lantas naik ke atas, ya pada akhirnya di kemudian hari saya tahu bahwa di atas itu kamarnya beliau. Waktu itu saya sama sekali tidak mengetahui. Naiklah Pak Guru, saya menunggu temenin abang saya ketika beliau turun lagi. Ya, ketika beliau lagi naik ke atas, saya tiba-tiba ada bayangan timbul bahwa akan memanggil seseorang yang saya bayangkan berpakaian yang jubah yang wajah panjang. Tiba-tiba ada bayangan begitu. Jadi otomatis saya mempersiapkan diri bila ya seandainya dipertemukan dengan orang tersebut. Tahu-tahunya beliau lagi yang turun. Tapi anehnya begitu beliau turun, udah berbeda pandangan saya terhadap beliau. Tadi mah tukang jam, sekarang sudah lain. Jadi tadi mah tukang jam, lagi betul jam, sekarang mah kelihatannya yang punya jam gitu. Ambil aja dilihatnya. Sampai akhirnya turun. Abang saya ngasih tahu bahwa adiknya, saya katakan kepada Pak Guru bahwa adik saya perlu diobati. Tapi saya biasa-biasa, malah saya kurang seret gitu, kurang menerima dikatakan mau diobati. Dan tenang-tenang perasaan dengan saya keinginan kuat ingin berubah aja gitu. Ada yang perlu dirubah gitu. Ada perasaan yang saya rasakan sudah tidak tahan merasakan kehidupan itu. Saya tersebut akhirnya orang bercerita, tapi dalam cerita itu
yang saya simak apa namanya bahasa Indonesia? Perjalanan bisa Apa? Memarahilah kepada abang saya ngomel. yang kaitannya sudah lama bertahun-tahun tidak datang ke pengajian. Cuman yang saya anehnya dia manggut-manggut ngarumasakeun gitu. Apa merumah sakit? Menyadari atas kesalahannya lama tidak berpengajian, malah aktif di pengajian yang bukan pengajian ini. Yang anehnya justru dia cuma manggut-manggut, abang saya cuma manggut-manggut, tapi yang lagi sejadi-jadinya malah saya merasa saya yang diomelin, yang diarahin, diomelin, merasa tidak diomelin, tapi perasaan diarahin gitu ke arah yang saya maksud itu. Sampai kurang lebih 1,5 jam. Jadi Pak Guru katakan, tempat saya bilang ke Pak Guru, jadi saya punya perasaan hidup enggan mati tak mau, saya bilang. Tapi dibetulkan dengan Pak Guru, halus, yang bagus. Berhubung hidup dengan gorengan, dikena saya. Dulu mungkin di negara gorengan. Jadi intinya jangan mau hidup ya yang saya rasakan Dunia kejelitan. ceritakanlah segala hal yang ada. Sedikit sekali mungkin ada hal buruk itu nih, burukmu harus dengan burukan gitu. Kegorengan. Jadi yang saya kemukakan ke rumah waktu itu, waktu awal-awal datang Bapak beliau, hanya itu saya, karena jangankan saya ngomong dengan cara bicaranya aja saya sudah nggak bisa ini, sama tiba-tiba sangat takjub, tiba-tiba sangat hormat, yang tadinya saya bayangkan orang berjebol, orang pakai gamis, baju panjang, tapi ternyata sederhana, pakai pakaian. Dari mulai waktu itu Pak Guru tidak memberi celah lagi untuk bisa berpikir gitu, untuk saya. Malah Pak Guru mempersilahkan untuk dibawa ke sini, ke majelis yang dulu, yang bukan majelis sekarang, yang sudah alhamdulillah dibangun dengan perjuangan perjuangan semua. Jadi dulu waktu dulu jangankan punya bayangan bakal betah, tapi bisa begitu gitu. Oh, secara syariat yang dilihat, nggak ada bahan-bahan untuk betah, rasa ingin tidak mau balik lagi gitu. Bahkan sesuai dengan perintah Pak Guru bahwa masuk ke majelis, bilang ke yang pegang kunci Pak Adi Soenda bahwa ini anak
mau tinggal di majelis saat itu juga. Sampai akhirnya saya dibawa jalan dari rumahnya Pak Bro ke Pak Haji ke Pak Ade Elas dengan terima kasih. Malah langsung diantar gitu, dikasih kunci, karena rumah walaupun tidak seperti ini selalu dikunci itu majelis karena sepi gitu. Jadi ini majelis tuh nggak ramai kayak sekarang, sepi. Kalau pada maghrib itu udah, bahkan orang yang lewat juga pada akhirnya saya mengetahui mereka yang lewat itu takut ke sini. Takutnya bukan sama setan, bukan sama Yuri lah cepunan sudah, tapi takutnya karena di sini markasnya sebelumnya saya nggak tahu waktu itu. Sebelumnya markasnya orang-orang yang sakti, yang sakti juga ada, yang udah kelewatan saktinya enggak. Pronunciation-nya harus tepat deh. Sakit dan sakti. Sakti termasuk yang sakti yang akhirnya jadi sakit jiwa malah. Nah, ketakutannya karena ilmu itu dibuatnya di sini warga itu dulu. Jadi bukan takut karena ada pocong, bukan takut karena ada nyuri, karena tempat pembuangan itu tempat ngobatin orang-orang yang sakitnya luar biasa, sakitnya memang di luar biasa, gitu. Tidak pada Biasa di luar. Akhirnya saya di sini dalam hati saya berpikir gimana mau bertahan dan jika hidup, tapi jika membawa eta berkata gimana membawa eta jika bertahan, itulah saya kata zaman haram saya. Haram dan dilarang pemerintah. Akhirnya bukan memaksakan diri, tinggallah saya di sini sampai pada akhirnya selama tinggal di sini banyak berpikir, nggak tahu apa itu apa, banyak merenung. Kalau dia di sini nggak bisa melindungi diri, nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya punya prinsip menginjekkan dirilah kepada diri saya, sampai dengan kita diri saya sendiri kepada diri saya. Setiap malam Jumat kalau pengen ngerokok itu saya mungkin tutup, apalagi yang panjang-panjang saya simpan. Tidak cerita setiap pengajian seperti itu aja. Alhamdulillah. Ada penerusnya. Karena hari sama di Bali mas saya kebetulan hanya ada 3 orang kalau nggak salah, saya termasuk saya, yang satu lagi sakit. Ternyata orang Dago juga, kebetulan saya udah di Dago dari Bali, orang Dago juga. Jadi dia tahu, kenal kepada saya, tapi saya nggak kenal kepada dia. Tahunya saya sebenarnya Artis. dia saking ngetopnya pada mal ayam menyusul ngetop mal ayam di neka gorengan mah minyak goreng. Akhirnya singkat cerita saya berjalan bersih-bersih. Para kita habis
jalan itu masih bisa jemur karpet. Sebagian di ini ada pagar wareng, ada di pagar wareng, sebagian saya jemur di jalan. Masih sepi di jalan. Paling sekali-kali lewat tuh ada wawan film pakai delman lagi, yang pakai mobil. Tahun berapa itu? Tahun 90. 90. Biasa. Senior. Dari tahun 90. Cerita, singkat cerita, di majelis sampai ya mulai paham bukan paham lah, saya terpikat mungkin dengan ini pengajian karena saya setiap pengajian selalu merasa kebuka di wejangan gitu. Perilaku saya selalu merasa ada hal yang lebih mendorong saya untuk bisa berubah gitu. Akhirnya saya juga menyesuaikan diri dengan apa yang saya terima, tapi sebetulnya akal pun tidak tidak mengatakan seperti itu kita. Akhirnya seperti itu tadi dengan alur-alur yang saya harapkan dari pejabat-pejabat yang dibacakan oleh Yusuf Sukaryo. Sampai saya menginginkan karena sudah mulai tahu bahwa dengan perjalanan ini harus melalui perjanjian itu baik hal. Lalu saya menunjukkan kepada Pak saya karena sudah mulai merasakan tapi nggak tahu artinya apa. Perasaan itu kayak terus saja di sini, malah sama sekali lupa gitu. Sekali ingin pulang juga udah pasti kalau saya pulang ketemu dengan teman-teman yang dulu gitu. Akhirnya saya menunjukkan niat pulang tetap bahkan mulai lupa pada ingatan yang biasanya dan sempat teringat di awal mula sini kalau bawa barang etam punya barang etam tiba-tiba akhirnya dengan ayam kio jika nanti aksi begitu. Tapi ketika saya mau mengajukan untuk DBA, Bapak bilang nanti sampai setelah saya 2 tahun Bapak masih mengatakan ya nanti lah sudah menjelang 2 tahun Bapak bilang nanti malam Sabtu. Udah malam Sabtu saya bilang lagi iya nanti banyak malam Sabtu. Jadi nggak gampang gitu saya dulu. Padahal saya tinggal di sini, tinggal sendiri di majelis. Bertiga sama yang sakit itu, yang 2 sakit. Mangkur. Jadi yang 2 sakit itu nggak bisa komunikasi sama saya. Komunikasinya ya bisa, tapi kemana dia Mangkurnya. Iya, satu mangkurnia, satu orang dago itu. Saya ditemenin itu sampai pada akhirnya Bapak memberi akhirnya ya mempersilahkan untuk DPR. Tapi Bapak bilang
waktu itu masih Pak Edi yang saya Pak Ade yang nyatet Pak Ade. Ade karena karunya ya. Udah kayak memaksa saya yang backup. Tapi saya enggak enak gitu dengan bahasa memaksa saya. Cuman nggak ngomong saya juga. Udah setelah 2,5 tahun akhirnya saya di backup. Ya, setelah di backup lain dengan sebelum DWA. Jadi setelah di backup biasanya biar sebelum di backup biasa aja kalau gerak-gerak kalau Ringan. ya gitulah. Tapi setelah di backup sepertinya gitu yang sudah saya itu minta keluar semua setelah di backup. Berbobot. Jadi ada rasa pengen muntah gitu. Tapi akal ikut campur waktu itu, gimana saya muntah kalau muntah gitu. Tapi keadaannya gitu, tuh pada rubuh, seperti mau muntah aja. Dari setelah DPH pertama Riyadul. Jadi saya juga nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa itu apa gitu. Pengen gitu aja, pengen berubah. Berhenti antara anak. Memang itulah jadi ciri yang sudah dimasukkan ke dalam badan saya itu dari hal-hal yang haram itu. Cuma segitu aja bentuknya. Makanya saya pengen muntahnya tuh bukan pengen muntah kayak biasa gitu. Apalagi ini mah rumah enggak pakai sarung di takut bro, tapi ini belum gitu. Ya, akhirnya mungkin cerita ini masih berlanjut panjang. Apa ceritanya? Dari situ alhamdulillah merasakan yang beda dari sebelumnya, walaupun rasa itu sebetulnya udah 2,5 tahun ikut di sini pengajian. Karena tidak diterima begitu saja minta dipehat apa, dan saya tidak punya prasangka apa-apa kenapa saya susah di PH, kenapa Bapak nggak langsung menerima saya, padahal saya kan nggak kemana-mana. Jadi perjalanan ini merubah saya, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah, membuat saya dituntut untuk selalu menitipkan diri ke diri saya, disaksikan oleh Allah dan Rasulnya yang saya baca permulaan. Namun tidak mudahnya menyesuaikan diri dengan apa yang saya baca, apa yang saya kendalkan di waktu PA. Karena ini itu konsekuensinya. Tidak mungkin tidak ada apa-apa kalau kita punya kesalahan, pasti bakal diuji kesalahannya tersebut oleh hal-hal yang tidak kita harapkan. Dari situ saya hanya bisa yang mengoptimalkan diri untuk bisa apa yang bisa saya ambil, apa yang
jadi perubahan dalam diri saya. Tapi alhamdulillah, walaupun itu tidak mudah, walaupun katakanlah saya sampai dengan saat ini hanya kalau dibandingkan dengan yang seharusnya sudah harus bagaimana, saya bisa merasakan walaupun sedikit apa perubahan dalam diri saya dengan dipertemukannya Pak Guron dengan Pak Guron Bapak Kiai saya ada yang alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam kehidupan agung saya masih diberi waktu untuk terus berupaya diri, terus bersih diri, terus membangun diri saya, keluarga saya supaya bisa sebagaimana semestinya yang diharapkan oleh agama ataupun yang diharapkan oleh saya sendiri dan keluarga saya. Sampai pada akhirnya orang tua pun telah tertarik dengan tinggalnya di majelis ini. Akhirnya orang tua pun ibu bapak ikut di BA. Ya, sampai pada akhirnya Kedua orang tua di BA. ya, sampai kepada kedua orang tua saya Ikut di BA. ya tertarik dengan perjalanan ini, akhirnya ikut dengan perjalanan ini sampai pada akhirnya di BA juga, ibu saya di BA, bapak saya di BA. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhir hayatnya memang sudah tua, tidak ada kesempatan untuk ikut atau ke ajaran-ajaran yang lain lagi. Kedua orang tua saya tadi jadi ikhwan, sama-sama dipersaudarakan oleh agama dengan ta'ud bismillah syahadat istighfar la haula. Alhamdulillah, sampai akhir hayatnya ibu Rama saya pun sebagai ikhwan. Dan kemudian tadi cerita abang saya yang tadinya sudah aktivitasnya di lain pengajian, akhirnya kembali kepada perjalanan ini, dan saya sangat bersyukur walaupun ya harus melalui liku-liku perjalanan hidupnya, abang saya sekarang bisa sama-sama mengikuti perjalanan ini. Wejangan dari Bapak yang sangat berkesan sampai sekarang. Hampir semua wejangan. Semua ya? Iya, hampir semua wejangan dari awal saya dipertemukan, yang saya tidak mengira bahwa wejangan itu buat saya, karena pada syariatnya wejangan tersebut kepada abang saya gitu. Dari situ sampai Pak Guron ya wafat gitu. Bahkan di setiap keadaan, apa itu mau pengajian, di perjalanan, yang saya rasakan seperti bentuk wejangan gitu. Nggak pernah sampai obrolan itu kayak obrolan biasa, nggak pernah. Jadi arahnya itu ke agama gitu. Bahkan arahnya itu kepada diri saya gitu. Karena saya dalam perjalanan tadi
saya ceritakan di awal, akhirnya saya jadi pengantar paguron pengajian ke cabang-cabang, jadi supirnya, alhamdulillah. Adapun akhirnya dialihkan ke yang lain, ke Ikhwan lain, itu saya tawarkan gitu. Ada yang namanya Anep, ada yang namanya Pak Aib, itu saya tawarkan. Mau enggak? OHA yang pertama itu. OHA yang pertama, dari OHA itu, karena OHA punya aktivitas lain berhubungan dengan risiko kehidupannya. Iwan. Osok itu. Oh, nya ya. Nya Om Ir nya eta mah. Eta mah pangheulana pisan Om Ir nya. Jadi, tapi ente khusus gitu. Jadi dina keayaan yang penting-penting itu tuh Om Irma. Jadi yang khusus mah saya ke jadwal ke Cibalong, ke Bandung, ke Bekasi, ke Kerawang malah dulu ada. Jadi itu, jadi dari permulaan pun dipertemukan sampai menjelang akhir hayatnya. Pesan unik yang kayak gimana? Apa pernah mengalami kejadian yang luar biasa, menyaksikan kejadian yang luar biasa? Banyak. Dari Bapak Paguron. Kalau yang Bapak, misalkan Bapak mengalami kelihatannya Bapak luar biasa, saya nggak terlalu ini. Tapi kejadian terhadap diri saya banyak diantaranya. Kesetrum sama 15.000 pol. Nah itu gimana ceritanya? Terus jatuh tuh waktu bangun masjid, terperosok dari atas, dari berapa meter kira-kira itu? Itu aja lantai kedua, lantai atas, lantai turun itu. Tapi jatuhnya, jadi sebelum jatuh tuh biasanya saya ya pakai pakaian biasa gitu. Pada saat itu saya ingin pakai tangan panjang gitu. Jadi nggak tahu bakal ada kejadian itu. Tahunya saya nginjek triplek yang mungkin udah rapuh, jatuhnya berdiri gitu. Kalau saya nggak pakai pakaian tangan panjang, mungkin ini kena gitulah, kena sama bambu-bambu estager itu. Tapi dengan pakaian itu, alhamdulillah kayak direncanain gitu. Pada hari itu pengen pakai kaos tangan panjang gitu. Ya alhamdulillah jatuh dari atas dalam keadaan berdiri. Sampai di bawah juga berdiri gitu. Nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Itu ada berapa? Ada 6 meter, 7 meter Om ya? Nggak ada. Hah? Jadi 7 meteran ya kira-kira. Iya, Tapi jatuh nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama sekali. Itu yang kesetrum gimana ceritanya? Nah yang kesetrum itu betulin itu karena koslet si lapad Allah itu yang dikubah itu koslet, ya manggillah si Mas Edi. Mas, saya bilang koslet itu harus dibetulin. Jadi kebetulan waktu itu setelah koslet mati lampu gitu. mati lampu nggak tahu itu memang ya Allah bikin gitu ya supaya tidak dimatiin dulu ya dalam keadaan koslet kalau mati gitu. Mati lampu asli itu dari PLN-nya. Tapi waktu mau dibetulin saya ngomong dulu ke Mas Edi, Mas jeplakin dulu itu
matiin dulu lampu. Ah, nggak usah katanya. Saya kan udah tahu dia ahlinya lampu, nggak usah. Pokoknya tenang dengan saya katanya gitu. Saya yakin aja gitu karena dia ahlinya. Udah sampai ke atas, saya masuk ke itunya ke Kubah dalam iya. Dudukan kubah itu kan masuk ke dalam, jadi kepala juga pas-pasan gitu masuk. Nah anehnya Mas sambil pegang kubah betulin itu yang korsletnya, misahin. Jadi ternyata si kabel teh udah terkelupas gitu, terkelupas karena nyandar di kubah besi gitu. Kenapa itu sampai terkelupas? Karena si tahanan yang nyimpen itunya, si trafonya tuh 15.000 volt. Si nyimpen setrumnya teh. Jadi si rapad alloy itu gimana ya? Supaya tahan hujan, tahan ini dengan trafo yang 15.000 volt itu juga bikin ahli yang dari Bandung gitu. Nah begitu Emas lagi betulin megang itu, coba kalau yang kesetrumnya Emas pasti jatuh lah, pasti mental. Dan saya pun di situ kayak begitu kayak mental gitu, karena kayak kurung gitu. Saya cuma bisa itu nyundul ke tembok itu. Saya sampai pada akhirnya lepas. Jadi disuruh potong sama Mas kabel yang ke atas, katanya potong aja. Dia juga takut, mungkin dianya mah takut buat dianya sendiri, nggak mikirin takut buat saya gitu. Saya potong ternyata udah nyala. Wah itu tangnya juga bukan tang biasa, tang yang kuatnya gede, tang yang juga yang buat motong tuh begitu dipotong nempel nggak bisa lepas itu karena itu guncangan itu. Si Mas juga kaget waktu itu sampai lututnya beradu. Jangan banyak jangan banyak ngomong katanya, jangan banyak ngomong gitu. Tapi anehnya logikanya kalau Emas yang kesetrum, Emas yang jatuh, nggak bisa nggak jatuh. Jadi yang kesetrum saya tuh karena nggak bakalan jatuh, tapi alhamdulillahnya pertolongan Allah itu lepas karena itu apa goncangan itu tadi. Sampai dibuang. Si tangnya juga nggak tahu kemana. Mun eta mah trauma ginggiapeun bener ku tang eta sama tang itu. Mana bieu ngalewat ka hareup. Itu kejadian. Jadi kejadian-kejadian lain banyak gitu. Yang tahu-tahu tapi saya nggak suka ceritain itu. Yang tahu-tahu saya misalkan di bus ada orang yang perlu ditolong. Jika dukun we ketahui bismillah syahadat sembuh gitu. Ada yang mengatasnamakan itu agama ya, cari-cari sumbangan sambil ini ya. Saya kesel misalkan tahu-tahu orang yang ya negurnya gitu. Jadi banyaklah gitu. Tapi kalau saya memang buat saya memang ada hikmahnya, ada apa positifnya, ada tambahan keyakinan. Gitu. Cuman saya takutnya kalau cerita itu justru kejarannya itu pengen begitu ngaji ke sini, bukan itu sebetulnya. Iya. Jadi Allah Maha mengetahui, mungkin dikasih untuk lebih yakin, dikasih hal-hal yang lebih yakin perlu terjadi terhadap dirinya gitu. Sampai termasuk masa dompet jatuh di Bekasi, ya syariatnya mah ada yang nganterin lagi ke rumahnya Pak Henry gitu, tapi jatuhnya di pinggir jalan di luar, di depan apa tempat jualan voucher gitu.
Lihat KTP-nya, dilihat KTP-nya. Ini KTP Garut kayaknya orang-orang yang suka ngaji di Pak Hendrik gitu. Dianterin. Alhamdulillah. Berapa kali dompet mah gitu untuk membuat tambahan keyakinan. Iya. Di lebih panjang mah orang yang dikiranya lebih butuh dari saya malah soleh gitu. Sampai kaget saya juga, karena kaget itu sampai lupa saya pengen ngasih sama dia, dicari lagi nggak ada, nggak ketemu. Udah disangka pasti orang amin lah gitu. Nggak ketemu, padahal saya mau belanja dulu pernah belanja kain gitu untuk diantar ke Serang. Lah kalau sampai ya kalaupun misalkan orang tersebut membutuhkan lantas diambil, pantas gitu. Tapi ini mah sampai kadi, Pak katanya ini dompet Bapak jatuh. Sampai saya baru sadar setelah orang tersebut nggak ada, pengen nggak ada, sampai nangis lagi sholat. Nyesel saya nggak ngasih upah sama. Segitu dulu lah. Nah udah ya sudah. Itu mah. Gimana itu ceritanya? Wah, itu boleh itu, saya nggak tahu itu soalnya itu. Semua pada tidur. Saya kan masuk dalam kota, masuknya nggak tahu masuk dalam kota lewat STP, lewat tahu-tahu udah jauh, muter lagi. Ya makanya kalau semua diceritain, apalagi semua berapa sesi meureun lamun kudu diomongkeun. Iya geus kasal gitu, hese ngareng ke ikanan. Iya. Ya di sesi lain nanti. Insya Allah lah. Pemirsa kan tinggi, termasuk tokoh senior di GPI. Hingga sampai saat ini gitu, itu bisa bertahan gitu. Ya lihatnya bagaimana gitu. Untuk Sederhana sebenarnya kiatnya. Kita itu nggak punya cita-cita dari mulai lahir. Yang mudah-mudahan ketemu dengan rasanya agungnya Allah, akbarnya Allah gitu. Dari mulai lahir kita berarti sayangnya Allah kepada kita. Ya banyak kan yang lahir nggak lanjut. Jangankan lahir, di dalam perut aja kan nggak jadi misalkan. Berarti nggak diizinin sama Allah. Kita diizinin sama Allah lahir ke dunia. Lahir, wah berbagai macam kedudukan, aktivitas, sampai akhirnya kita dipersaudarakan. Itu aja yang dipikir. Itu mahal, disaudarakan oleh agama. Itu aja. Disaudarakan. Saudara, secara rubah ngareng hap itu, eta hawa gitu. Nah gitu. Itu aja lah yang sederhana, disaudarakan, nggak gampang itu. Tapi dengan maha kuasanya Allah, gampang aja kita disaudarakan ya. Ustaz Usman tadinya di mana? Jadi ganti ya ini. Ntar saya sesinya lain. Sesinya lain ntar saya. Ini khusus buat Kang Izin ya. Saya ditanya balik. Kira-kira kepikiran nggak bakal kenal gitu. Nah itu luar biasa. Nggak kepikiran. Ketemu dengan Iran pakai seragam abu-abu kene. Oh iya mah putra Payo meureun gitu. Termasuk kayak Asep didinya. Iya deh putra Payo menelungguh kieu. Pek teh anu itu mah hiji waktu ngamuk teu beunang ditahan.
Berarti seniornya ya, rekan Iis ya. Hah? Seniornya. Oh iya tuh. Atuh gimana nggak mau senior dari abah-abahnya dari sananya. Udah kabengkuh gitu. Jadi sederhana, sayang kalau persaudaraan kita. Apalagi kita melalui perjanjian. Kita nggak mengabaikan persaudaraan ini, menghancurkan persaudaraan ini dosa loh. Yang nggak diingat sama sekali dosa kita itu. Oh, jika menyawe sholat kabeh meureun. Makanya sholatnya cirina bersyukur gitu. Namun sholat bersyukur meureun. Syukurannya sholat sujud. Gitu meureun. Junior. Ya. Pesan-pesannya. Balik lagi pesan-pesannya. jangan menyepelekan rasa yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa apapun itu. Kalau saya mah nggak penting melihat luar gitu, dunia luar. Yang paling penting masih banyak saya ininya. Jadi sekalipun kita bisa ngomong, tapi paling penting ngawasin diri kita sendiri kan. Ngawasin anak aja susah, ribu, nu deket dengan malah jadi kalau kita nggak ngalah mah, artinya ngalah mencari jalan yang nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngelangin itulah rasa kita kayak gimana dipersaudarakan, kita kenal kayak gimana rasanya. Hilang aja itu males. Dan saya juga begitu. Mungkin karena dekat, mungkin sekarang, mungkin saya jauh kayak begitu juga. Karena itu hal yang mustahil ngebayangin itu, ya alhamdulillah gitu. Ya mungkin karena jauh saya bisa begitu kayak orang-orang. Cuma kan yang jauh juga tetap istiqomah konsisten. Tapi sempat vakum kan, Mas? Enggak pernah. Jadi waktu disuruh Bapak setelah rumah tangga aja. Setelah rumah tangga ke Bandung Canajang datangan Ikhwan itu teh anak didik Bapak hanya didik teh gitu. Jadi saya sempat berpikir gimana ngaji nanti. Cenah naon lah. Kayak saya sebulan sekali ngaji. Ternyata ripuh duitnya beak gitu. Tapi alhamdulillah yang di rumah nggak protes, nggak apa, nggak. Tetap berangkat. Jadi pulang sekian tahun di Bandung itu segalanya habis. Balik ke rumah itu malah saya hampir-hampir kayak mau sakit jiwa gitu. Karena saya sempat ke psikologin disuruh dokter. Ternyata tahun bismillah syahadat ngadakwa gitulah. Ngepret gedeg gitu. Sampai saya disangka gila sama dokter. Bismillah itu tarik 3 Nah, saya mah waktu awal-awal juga sama warga disangkanya itu termasuk karena ini kan tempat nampung yang orang-orang sakit. Nah termasuk saya masuk ke sini, kasihan katanya. Lain muji manehnya, kasihan kasep-kasep. Gitu. Setiap lewat ke orang tuh kan saya jadi aneh menurut mereka teh. Punten gitu, punten. Dianggap gila. Ini kasep-kasep. Terus nasib yang dua tadi. Tapi banyak perempuan akhirnya yang main di sini. Oh iya.
Iya. Sampai banyak hal-hal anu tidak bisa diceritakan, saya disuruh milih dia serupa-rupa. Ya gitulah banyak anu. Itu nasib yang 2 orang tadi yang sama Kang Is di majelis gimana? Yang satu udah meninggal, mengkur, yang satu pulang lagi karena sering setiap orang tuanya ya jenguk gitu. Jadi arah wejangan bapak tuh nu geuring teh lain budakna, kolotna gitu. Tapi orang tuanya udah maju, udah ya menjelang umuran saya sekarang lah. Udah mungkin Efek dari orang tuanya. iya. Jadi sebenarnya mah tegering ya budak teh nu kudu bebersih mah kolot-kolotna. Gitu. Dia nggak berterima, tetap aja pengen seperti apa nyerahin pasien gitu kepada, jadi nggak sama sekali tertarik gitu. Saya tahu itu mah orang tuanya mah haji dua-duanya. Akhirnya mah duka di mana? Akhirnya balik lagi si di sini masih kayak masih sedikit kayak begitu, tapi begitu kembali ke keluarganya biasa bergaul, bisa bergaul gitu. Tadinya mah kayak hidup di alam hayalan gitu. Sendiri. Jadi perasaan teh dina kapal pesiar gitu. Di dia ge naik karena kenteng. Kita yang benerin kentengnya karena diinjek-injek kan. Masih majelis yang dulu masih WC di sini. Keluar bawa batu gede, saya lagi di sini. Saya ngiranya mau ngamuk gitu. Tahu-tahunya udah deket, dikasihin ke air, dikucurin gitu. Kan kayak keherian gitu. Kita nganggap serius, takut ngamuk, dianya mah heureuy gitu. Terus iya tarasi ya meting di mana? Tarasi digodok di dapur, sabreg-gabreg. Atuh bau atuh Seruangan. seruangan. Dikocek, asupkeun sapatu. Saya mah meureun bakat ku baungna jadi kenal saya gitu. Satu RW. Saya nggak tahu, satu RW gitu. Kenal di sini, dianya kenal. Ya, bagaimana? Sudah. Pemirsa di studio masih ada pertanyaan. Nanti sesi yang lain lah. Jadi akarnya dulu, baru kesananya kan nggak terlalu ini. Ini ya tuh barangkali itu diakhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.